Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnawati dengan NIM 40 12 21 10 80. Di sini saya akan mengerjakan tugas MPPH mengenai itu pertanyaannya. Penelitian dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tipe penelitian hukum eksploratory, tipe penelitian hukum deskriptif, dan tipe penelitian explanato. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang membedakan penelitian hukum pada jenjang sarjana, skripsi, dan magister? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Tipe penelitian hukum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penelitian hukum eksploratory. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi atau menyelidiki suatu permasalahan hukum yang belum banyak diketahui atau diteliti sebelumnya. Penelitian ini bersifat pendahuluan dan seringkali digunakan untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data awal, dan merumuskan hipotesis untuk penelitian yang lebih lanjut. Penelitian hukum eksploratory adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki suatu masalah hukum yang masih belum banyak diketahui atau belum dipahami. Tujuan utamanya adalah untuk menggali informasi dan pemahaman awal tentang suatu isu hukum tertentu. Karena sifatnya yang eksploratif, penelitian ini seringkali bersifat kualitatif dan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi partisipan. Adapun ciri-ciri khas dari penelitian hukum eksploratory. Yang pertama, fokus pada penemuan. Penelitian ini lebih fokus pada penemuan fakta dan informasi baru daripada pengujian hipotesis. Yang kedua, penelitian ini fleksibel. Dalam artian, desain penelitian cenderung fleksibel dan dapat disesuaikan selama proses penelitian berlangsung. Yang ketiga, sampelnya kecil. Ukuran sampel dalam ini biasanya kecil dan tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Yang keempat, data kualitatif. Data yang dikumpulkan umumnya berupa data kualitatif seperti narasi, deskripsi, dan interpretasi. Nah, untuk tahapan awal penelitian ini, penelitian eksploratory seringkali menjadi tahap awal sebelum dilakukan penelitian hukum yang lebih mendalam, seperti penelitian deskriptif atau explanatory. Sebagai contoh dari penelitian hukum eksploratory, yaitu misalnya seseorang ingin menyelidiki dampak dari suatu undang-undang baru terhadap praktik hukum di lapangan. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan para praktisi hukum, hakim, dan masyarakat untuk menggali pengalaman dan persepsi mereka tentang undang-undang tersebut. Hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman awal tentang dampak undang-undang tersebut dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut. Penelitian eksploratory sangat penting karena dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah hukum, membantu mengidentifikasi masalah hukum yang belum terungkap atau belum terpecahkan, merumuskan hipotesis, karena memberikan dasar untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian selanjutnya.
Yang ketiga, mengembangkan teori hukum, membantu dalam pengembangan teori hukum baru atau penyempurnaan teori yang sudah ada. Keempat, membentuk kebijakan hukum, memberikan informasi yang berguna untuk pembentukan kebijakan hukum yang lebih efektif dan tepat sasaran. Penelitian hukum eksploratori merupakan langkah awal yang krusial dalam memahami suatu isu hukum yang kompleks dan belum terungkap sepenuhnya. Hasilnya dapat menjadi landasan bagi penelitian hukum yang lebih terstruktur dan mendalam dan di masa mendatang. Yang kedua, penelitian hukum deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena hukum secara sistematis dan faktual. Penelitian ini berfokus pada penggambaran keadaan hukum yang ada tanpa melakukan analisis mendalam atau pengujian hipotesis. Penelitian hukum deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena hukum secara sistematis dan faktual. Penelitian ini berfokus pada penggambaran keadaan hukum yang ada tanpa melakukan analisis mendalam atau pengujian hipotesis. Adapun tujuan penelitian hukum deskriptif, yang pertama, mendeskripsikan fenomena hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang suatu fenomena hukum, seperti aturan hukum, praktik hukum, atau persepsi masyarakat tentang hukum. Penelitian ini juga berusaha untuk menjelaskan keadaan hukum tanpa ada mencari hubungan kausalitas atau menguji hipotesis. Yang ketiga, membuat generalisasi. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membuat generalisasi tentang fenomena hukum yang diteliti. Adapun ciri-ciri penelitian hukum deskriptif, yaitu pertama, fokus pada fakta. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data faktual tentang fenomena hukum yang diteliti. Yang kedua, metode kualitatif. Penelitian ini umumnya menggunakan metode kualitatif seperti observasi, wawancara, dan studi dokumen. Yang ketiga, data deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa data deskriptif seperti narasi, deskripsi, dan interpretasi. 4. Analisis deskriptif. Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan. Contohnya, dalam penelitian hukum deskriptif, misalnya, seseorang peneliti ingin mendeskripsikan praktik hukum di bidang perjanjian sewa-menyewa di suatu wilayah tertentu. Penelitian dapat melakukan observasi di pengadilan, wawancara dengan praktisi hukum, dan studi dokumen tentang kasus-kasus perjanjian sewa-menyewa. Hasil penelitian ini akan diberikan gambaran tentang bagaimana praktik hukum perjanjian sewa-menyewa di wilayah tersebut. Manfaat dari penelitian hukum deskriptif. Pertama, meningkatkan pemahaman tentang fenomena hukum yang ada. Yang kedua, memberikan data faktual yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, menjadi dasar penelitian untuk penelitian hukum yang lebih mendalam seperti penelitian eksplanatori. 4. Penelitian hukum jenis penelitian ketiga itu penelitian hukum eksplanatori. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sebab akibat dari suatu fenomena hukum. Penelitian ini menguji hipotesis dan mencari hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang diteliti. Penelitian hukum eksplanatori adalah jenis penelitian
yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel hukum. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan keadaan hukum yang ada, tetapi juga berusaha untuk memahami mengapa fenomena hukum tersebut terjadi. Untuk tujuan penelitian hukum eksplanatori, yang pertama, menjelaskan hubungan sebab akibat. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel-variabel hukum yang diteliti. Yang kedua, menguji hipotesis. Penelitian ini biasanya melibatkan pengujian hipotesis tentang hubungan sebab akibat antara variabel-variabel hukum. Yang ketiga, membangun teori hukum. Hasil penelitian eksplanatori dapat digunakan untuk membangun atau mengembangkan teori hukum yang lebih komprehensif. Ciri-ciri penelitian hukum eksplanatori: yang pertama, fokus pada hubungan kausalitas. Penelitian ini berfokus pada pengujian hubungan sebab akibat antara variabel-variabel hukum. Yang kedua, metode kuantitatif. Penelitian ini biasanya menggunakan metode kuantitatif seperti analisis statistik untuk menguji hipotesis. Yang ketiga, data kuantitatif. Data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif seperti angka, skor, dan data numerik lainnya. 4. Analisis statistik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis dan menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel hukum. Contoh dari kasus penelitian hukum eksplanatori, misalnya seorang peneliti ingin menjelaskan pengaruh penerapan undang-undang baru terhadap tingkat kejahatan pada suatu wilayah. Peneliti dapat mengumpulkan data tentang tingkat kejahatan dan sebelum dan sesudah penerapan undang tersebut, serta data variabel lain yang mungkin berpengaruh seperti tingkat pengangguran, tingkat pendidikan, dan kondisi sosial, ekonomi. Kemudian dapat menggunakan analisis statistik untuk menguji hipotesis tentang pengaruh undang-undang baru terhadap tingkat kejahatan. Nah, perbedaan penelitian hukum pada jenjang sarjana dan magister. Perbedaan utama penelitian hukum pada jenjang sarjana atau skripsi dan magister terletak pada kedalaman analisisnya. Pada penelitian hukum pada jenjang skripsi disertai memberikan kontribusi orisinal yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, sedangkan tesis memiliki kedalaman analisis yang lebih tinggi daripada skripsi tetapi masih di bawah sertasi. Yang kedua, ruang lingkupnya. Ruang lingkup penelitian juga cenderung lebih luas daripada jenjang yang lebih tinggi, disertai biasanya membahas isu hukum yang kompleks dan luas, sedangkan skripsi dan tesis cenderung lebih fokus pada isu yang lebih spesifik. Yang ketiga, metodologi penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan juga dapat berbeda, seringkali menggunakan metode penelitian yang lebih canggih dan kompleks seperti metode kualitatif dan kuantitatif yang dikombinasikan. Skripsi dan tesis dapat menggunakan metode yang lebih sederhana. 4. Kontribusi terhadap ilmu hukum. Disertasi diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, baik secara teoritis maupun praktis. Tesis juga diharapkan memberikan kontribusi serta skala kontribusinya lebih kecil dibandingkan sertasi. Sedangkan skripsi berfokus pada penguasaan dan pemahaman konsep hukum yang telah ada. Secara umum, perbedaan penelitian hukum pada ketiga jenjang tersebut terletak
pada kedalaman analisis, ruang lingkup, penelitian, metodologi yang digunakan, dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum. Dan semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi pula tuntutan akan kedalaman analisis, keluasan ruang lingkup, dan kontribusi orisinalitas penelitian. Mungkin itu saja. Jawaban dari saya mengenai pertanyaan 3 penelitian dan apa yang membedakan penelitian hukum pada jenjang sarjana, skripsi, dan magister. Apabila ada kurang dan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.